semua, perkenalkan nama saya Krisanti Nebobe, NIM 21045511063. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah BPJS. Sejak zaman penjajahan Belanda, Indonesia telah memiliki 4.444 jaminan kesehatan. Dan setelah kemerdekaan pada tahun 1949, menyusul persetujuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama pegawai negeri sipil dan keluarganya. Profesor G.A. Ringki, Menteri Kesehatan saat itu, mengusulkan agar program asuransi kesehatan universal segera diluncurkan di banyak negara maju dan berkembang pesat. Saat itu, hanya pejabat dan keluarganya saja yang menjadi anggota. BPDPK juga berubah dari Lembaga Kementerian Kesehatan menjadi Perum Husada Bakti, sebuah perusahaan milik negara yang mengasuransikan pegawai negeri sipil, seorang pensiunan veteran PNS, perintis independen, dan anggota keluarganya. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes dengan surat keputusan nomor 6 tahun 1992. Saya Dina Rolita Ranger dengan NIM 2104551067. PT Akses mulai bekerja sama dengan pegawai BUMN melalui program akses komersial. PJKMU adalah jaminan kesehatan masyarakat dan dioperasikan oleh PT Akses. Peralihan ke pelayanan kesehatan semesta lebih lanjut ditunjukkan dengan tindakan resmi yang diambil oleh BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 sebagai peralihan ke PT Akses. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional disahkan pada tahun 2004 dan pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PT Akses, serta berpartisipasi dalam BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan sosial kesehatan. Melalui program jaminan kesehatan nasional, Kartu Jaminan Kesehatan atau JKNKIS, seluruh rakyat Indonesia dilindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif. Perkenalkan, nama saya Nikomang Santi Dewi dengan NIM 21045511090. Landasan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi 3 landasan hukum, yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memuat tentang ketentuan umum dari BPJS, di mana dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya, dalam undang-undang ini juga memuat tentang pembentukan dan ruang lingkup dari BPJS. Selain itu, status tempat kedudukan BPJS, fungsi tugas wewenang, hak dan kewajiban BPJS, ketentuan pendaftaran peserta BPJS, dan pembayaran iuran. Selain itu, struktur dari organ BPJS yang terdiri dari Dewan Pengawasan dan Direksi, syarat tata cara pemilihan dan penetapan serta pemberhentian organ dari BPJS. Selain itu juga terdapat pertanggungjawaban dari BPJS, pengawasan kepada BPJS, aset dari BPJS, pembubaran BPJS, serta penyelesaian sengketa larangan untuk Dewan Pengawasan dan Direksi, dan juga ketentuan pidana yang akan diterima oleh Dewan Pengawas serta Direksi jika melakukan sebuah pelanggaran. Demikian isi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Saya Inyama Bagus Sudarsana dengan NIM 21045551091. Landasan hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang ini diatur tentang penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam undang-undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggaraan baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.
Perkenalkan, nama saya Nelo Putri Nurlita Dewi dengan NIM 21045511095. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari BPJS Kesehatan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, salah satu fungsi utama dari BPJS Kesehatan adalah untuk menyelenggarakan program sosial dan jaminan kesehatan nasional. Lalu, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bahwa BPJS Kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan untuk menjamin seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam rangka pemenuhan kesehatan dasarnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Mazuri Surana dengan NIM 21045511111. Tugas dan fungsi dari BPJS yaitu yang pertama, melakukan dan menerima pendaftaran peserta. Yang kedua yaitu memungut dan mengumpulkan iuran dari para peserta. Kemudian yang ketiga yaitu menerima bantuan iuran dari pemerintah. Keempat, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Kemudian kelima, mengumpulkan dan mengelola dana peserta untuk penggunaan jaminan sosial. Kemudian yang keenam, membayarkan dan memanfaatkan atau membayar pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk jaminan sosial. Kemudian yang ketujuh, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan jaminan sosial. Selain itu, jaminan kesehatan menurut UU SJSN ini diselenggarakan secara nasional dengan prinsip ekuitas dengan tujuan agar para peserta dan masyarakat dapat menerima manfaat dari adanya jaminan sosial ini dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.